Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Nice to see you again. I'm very delighted to see you again. How are you today? My dear students, I love you all. I'm proud of you. How are you today? Are you great? Are you fine? Well, thanks God for the blessing today that you are in a great and fine condition. Well, students, I'm going to give you remedial test. But before that, I'm going to give you remedial teaching. Anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan ada tes remedi, tes perbaikan anak-anak, bagi anak-anak yang belum mencapai nilai maksimal, nilai yang ditentukan atau KKM. Anak-anak, pada kali ini Bapak akan memberikan tes remedi, tapi sebelumnya perhatikan dulu, Bapak akan memberikan pelajaran remedi atau pelajaran ulang. Setelah kalian menyaksikan atau memperhatikan dengan seksama pelajaran ulang remedial teaching, nanti anak-anak mencoba menjawab pertanyaan 5 nanti. Jadi ada 5 pertanyaan yang anak-anak harus jawab. Silakan nanti ditulis di kolom komentar. Setelah itu kalian bisa kirim di kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor kelas, dan jawaban 5 pertanyaan yang ada di remedial teaching atau di remedial test ini. Jadi kalian tinggal menuliskan di kolom komen. Selamat mencoba. Okay, students, are you ready? Are you ready for remedial teaching? Because remedial teaching is the hand. Okay, keep up your spirit. Be ready. Okay, let's take a look at the text. Marilah kita lihat langsung pada teks anak-anak. Langsung saja kita ke soal. Nomor 1, what does the notice means? What does the notice means? Apa maksudnya dari peringatan atau pengumuman itu? After closing time, setelah waktu berakhir, setelah waktu pelayanan selesai, return the book here, kembalikan buku di sini, kembalikan buku di sini. Marilah kita lihat 4 jawaban yang sesuai anak-anak. Apakah A, B, C, atau D? Kita lihat jawaban A. You cannot return the borrowed books. You cannot return the borrowed books if the library is closed. Kalian tidak bisa mengembalikan buku-buku yang dipinjam jika perpustakanya tutup. Jika perpustakanya tutup. Jadi itu tulisannya adalah if ya, bukan if. If the library is closed. Bukan it tapi if. Jawaban B, the library return service is available after hours only. Maksudnya, petugas perpustakaan yang melayani pengembalian buku bisa melayani hanya pada jam-jam yang telah ditentukan. Hanya bisa melayani pada jam-jam yang telah ditentukan. C. You should put the books here if you return them after the closing time. Kalian seharusnya meletakkan buku di sini jika kalian mengembalikan buku-buku itu setelah waktu berakhir. D. You can borrow books from this counter even if the library is closed. Kalian bisa meminjam buku-buku di kantor ini, di tempat ini, meskipun perpustakaannya sudah tutup. Kira-kira jawabannya mana anak-anak yang sesuai dengan pemberitahuan atau peringatan tadi?
A, B, C, atau D? Oke, soal nomor 2. Number 2, arrange the following words into a good sentence. Susunlah kata-kata berikut ini ke dalam kalimat yang baik, ke dalam kalimat yang benar. Ada beberapa kata anak-anak yang harus kalian susun menjadi sebuah kalimat yang baik. Think, kira, it, itu, sebuah, saya, very, sangat, interesting, menarik, is, adalah, film, adalah film. Kita jadikan satu menjadi kalimat yang baik, kita susun menjadi kalimat yang baik. Kira-kira jawaban yang paling cocok adalah A, I think it is a very film interesting. B, I think it is very interesting a film. C, I think it is a very interesting film. D, I think it is very interesting film. Silakan ditebak A, B, C, atau D. Next is number 3, rules for visitors. Peraturan-peraturan bagi para pengunjung. Number 1, do not litter. Dilarang membuang sampah sembarangan. Number 2, do not pick the flowers in the park. Dilarang memetik bunga-bunga di taman. Number 3, do not swim in the lake. Dilarang berenang di danau. Number 4, do not fish in the lake on any other day except Sunday. Dilarang memancing di danau. Dilarang memancing di danau di setiap hari kecuali hari Minggu. Jadi dilarang memancing di danau kecuali hari Minggu boleh ya. Number 5, picnics are allowed only on Saturdays and Sundays. Picnics diperbolehkan hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Number 6, the management will not be responsible for any loss or damage to personal belongings. Manajemen atau perusahaan tidak akan bertanggung jawab. Manajemen atau perusahaan tidak akan bertanggung jawab bila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang-barang milik kalian, pada barang-barang milik pribadi kalian atau pengunjung. Number 7, all visitors must leave the park at scheduled time. Semua pengunjung harus meninggalkan taman pada jadwal yang sudah ditentukan. Pertanyaannya adalah number 3, where can you find the rules? Di mana kalian bisa menemukan peraturan-peraturan itu? A, at homes, di rumah. B, hospitals, di rumah sakit. C, di malls. D, tourist park, di taman-taman wisata. Silakan kalian jawab A, B, C, atau D.
Okay, question number 4. Pertanyaan nomor 4, the text tells us about, kita langsung saja ke soal, the text tells us about, teks cerita kita tentang apa. Jadi nanti kita akan baca seluruhnya, nanti kita simpulkan teks itu cerita tentang apa. Diponegoro, Prince Diponegoro, Pangeran Diponegoro, born Bendara Raden Mas Mustahar, dilahirkan dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar, later Bendara Raden Mas Antawijaya, yang kemudian disebut sebagai Bendara Raden Mas Antawijaya. The 11th of November 1785 atau November the 11th 1785 to 8 January the 8th of January 1855 atau January the 8th 1855, dilahirkan pada tanggal 11 November tahun 1785 dan usianya sampai berakhir pada tanggal 8 Januari 1855. Lahir tanggal 11 November 1785 dan meninggal pada tahun 8 Januari 1855. Also known as Diponegoro, juga dikenal sebagai Diponegoro, was a Japanese prince, adalah seorang pangeran Jawa, who opposed the Dutch colonial rule, yang menentang pemerintahan kolonial Belanda. The eldest sons of the Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono III merupakan anak tertua dari Sultan Hamengkubuwono III Yogyakarta, Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono III. He played an important role in the Java War between 1825 and 1830. Beliau, Pangeran Diponegoro, itu memainkan peranan penting di dalam Perang Jawa antara tahun 1825 sampai tahun 1830. After his defeat and capture, setelah kekalahan beliau dan penangkapan beliau, he was exiled to Makassar. Beliau dibuang ke Makassar, where he died, di mana beliau meninggal dunia di tempat itu. His 5-year struggle, perjuangan beliau selama 5 tahun against the Dutch control of Java, melawan penguasa Belanda di Jawa, has become celebrated by Indonesians throughout the years. Telah menjadi atau telah dirayakan atau telah diingat oleh orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia throughout the years, sepanjang tahun. Acting as a source of inspiration for the fighters, sebagai sumber inspirasi bagi para pejuang, for the fighters, in the Indonesian national revolutions and nationalism in modern day Indonesia, among others. Jadi, beliau Pangeran Diponegoro sebagai sumber inspirasi bagi para pejuang di dalam revolusi Indonesia dan nasionalisme Indonesia di Indonesia modern saat ini, among others, di antara masyarakat Indonesia. Jadi sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat Indonesia dan juga pejuang-pejuang Indonesia. He is a national hero in Indonesia. Beliau adalah pahlawan nasional di Indonesia. Anak-anak, itulah sekilas tentang cerita Diponegoro. Pertanyaan adalah, the text tells us about, teks itu cerita tentang apa, anak-anak? A. National hero in Indonesia, pahlawan nasional di Indonesia, seorang pahlawan nasional di Indonesia. B. Diponegoro and his struggle, Pangeran Diponegoro dan perjuangannya. C. Sultan Hamengkubuwono ke-8 ya, ini terbalik ke-8. D. The Indonesian National Revolution, Revolusi Nasional Indonesia. Silakan dipilih. Okay, we finally come to the last questions. Anak-anak, kita sampai pada pertanyaan terakhir, question number 5, pertanyaan nomor 5. What do you think? Apa pendapat kalian? Who the visitors are? Siapakah pengunjung di tempat itu? What do you think? Apa pendapat kalian? Who the visitors are? Siapa pengunjung tempat itu? Kita lihat teksnya, anak-anak.
Parental or guardian supervision is required for the use of this playground equipment. Play at your own race. Parental or guardian supervision, pengawasan orang tua is required, dibutuhkan, for the use of this playground equipment, untuk penggunaan alat-alat yang ada di arena bermain ini. Jadi pengawasan orang tua dibutuhkan untuk penggunaan alat-alat di area bermain ini. Play at your own race. Play at your own race. Bila kalian bermain, maka risikonya adalah ditanggung sendiri. Risiko ditanggung sendiri ketika anak-anak atau yang bermain di situ. Manakah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan nomor 5? What do you think who the visitors are? Menurut kalian, siapa pengunjung tempat itu? A. Parents and their children. Parents and their children, orang tua dan anak-anak mereka. B. Teachers and students, guru dan siswa. C. Police and tourists, polisi dan wisatawan. And D. Security staff, staf keamanan. Silakan dijawab A, B, C. Well students, thank you very much for watching this video. Thank you for your support. Terima kasih anak-anak sudah menonton dan mendukung video ini. Dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan remedi pada saat ini. Dan selamat kepada kalian yang sudah naik kelas. Selamat menikmati liburan kenaikan kelas. While students have a nice class promotion holiday. Keep up your spirits. Take care. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.